Perkenalkan, nama saya Anggia Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi NIM 19104168897, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Di video ini saya akan membahas materi tentang Supply Chain Management. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari Supply Chain Management. Supply Chain Management atau sering disebut dengan SCM menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang grosir, pengecer, sampai dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri menjadi alat, metode, dan juga pengelolaannya. Nah, tujuan SCM. Nah, di sini ada beberapa tujuan menggunakan SCM, di mana yang paling dasar adalah untuk bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan, seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Lalu fungsi supply chain management. Ada beberapa fungsi SCM yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Nah, fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Lalu proses SCM. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan atau retur produk, layanan, daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini berisi tentang pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efektif dan juga efisien. Dalam SCM ada beberapa pemain rantai pasokan yang terlibat, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan juga customer. Nah, lalu kita akan bahas tentang strategi SCM. Ada dua strategi yang biasa dapat kita lakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting, di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Strategi yang terakhir adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.